Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah keamanan dan etika dalam teknologi informasi. Nah, pertama, ada poin penting yang harus diketahui, yaitu keamanan komputer itu memiliki beberapa ancaman. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang penting. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah serangan melalui internet dan jaringan. Dan yang poin kedua, serangan denial of service. Ketiga, pencurian hardware dan software. Dan yang ketiga dan keempat, pencurian informasi. Saya akan membahas poin pertama, serangan melalui jaringan. Nah, serangan terhadap keamanan melalui internet dan jaringan, kita bisa lihat mungkin pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya. Bagaimana sih tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang tersebut? Yang pertama itu adalah interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang setelah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Dan yang kedua, interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, tetapi tidak keseluruhan admin asli masih bisa login. Dan yang ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang terakhir adalah modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Dan yang poin kedua, saya akan menjelaskan tentang serangan denial of service. Nah, sebuah serangan denial of service, serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia lagi. Pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Pelaku kriminal serangan DOS sering menargetkan situs atau layanan yang dihosting di server web seperti profil tinggi seperti bank atau gateway pembayaran kartu kredit. Selanjutnya yang ketiga adalah pencurian hardware dan software. Nah, kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu hardware dan software, manipulasi data pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon dan mengubah program. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Lanjut yang poin keempat tentang pencurian informasi. Nah, pencurian informasi. Saya jelaskan bagaimana sih pencurian informasi.
Menjaga keamanan informasi di era saat ini memang sudah menjadi keharusan. Pasalnya, banyak kasus berbagai platform yang digunakan oleh masyarakat bocor. Bocornya data pengguna platform tersebut dijual dan bisa saja disalahgunakan. Serangan siber informasi pribadi di era teknologi yang pesat saat ini sangat tinggi dengan target ancaman terhadap keamanan informasi merupakan orang, organisasi, mekanisme atau sebuah peristiwa yang memiliki potensi yang membahayakan informasi tersebut. Itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kemudian bagaimana sih cara agar melindungi data informasi tersebut? Nah, cara lain tuh bisa dengan cara melindungi data informasi pribadi Anda adalah berhati-hati ketika menggunakan jaringan dengan WiFi, terutama WiFi umum. Hindari akses poin yang berpotensi meminta username, password, dan data informasi pribadi Anda dan lain-lainnya. Nah, mungkin Anda juga ingin bertanya sih bagaimana apabila data informasi pribadi Anda sudah terlanjur bocor terus telah dicuri oleh orang yang bersangkutan. Nah, apabila data informasi pribadi sudah terlanjur bocor, segera ganti email pada akun-akun yang menurut Anda penting. Jangan gunakan PIN jangan menggunakan PIN dengan data yang sudah terlanjur dicuri. Gunakan autentikasi 2 faktor, gunakan password yang kuat dan jangan gunakan password yang sudah bocor. Waspadai apabila tiba-tiba ada SMS masuk atau telepon. Jangan berikan kode OTP apabila mendapatkan SMS atau telepon yang meminta kode OTP untuk aplikasi yang tidak terpasang di smartphone. Nah, itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Dan yang poin kedua yang penting adalah serangan melalui internet dan jaringan dibagi menjadi 2. Nah, serangan melalui internet dan jaringan dibagi menjadi 2, yaitu serangan denial of service access dan penggunaan terorisasi. Yang kedua, serangan melalui internet dan jaringan Walmare. Nah, Walmare dapat diatasi menggunakan program antivirus teknik untuk memalsukan IP komputer sehingga dipercaya oleh jaringan. Serangan ini dapat dilindungi oleh firewall penggunaan terorisasi. Nah, yang kedua adalah penggunaan teroritas, yaitu yang pertama adalah penggunaan teroritas adalah penggunaan komputer atau data-data di dalamnya untuk aktivitas ilegal. Dan kedua, kontrol akses, tindakan keamanan yang menentukan siapa, kapan, dan tindakan apa yang dapat diambil oleh seseorang terhadap sistem. Contohnya itu penggunaan login dan password. Mungkin hanya itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.